Sahabat HR, ada kalanya perusahaan belum memiliki uraian jabatan. Namun demikian, para karyawan terlalu sibuk untuk kita bisa memperoleh jadwal interview untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka. Untuk mengisi kuesioner analisa jabatan pun kelihatannya tidak memungkinkan. Apabila perusahaan sudah memiliki prosedur operasional standar atau SOP atau alur proses sederhana pun tidak apa. Kita dapat membuat usulan draft, uraian jabatan, sehingga mereka hanya perlu melakukan review saja dan tidak memakan waktu yang lama. Bagaimana caranya? Saya sharingkan ya. Ini adalah contoh SOP rekrutmen. Pertama-tama tentu saja kita harus memahami alur proses tersebut. Kalau sudah paham, kita hanya akan mengubah proses yang dilakukan oleh rekrutmen menjadi uraian jabatan. Di dalam proses, tertulis pada kotak nomor 2. Yang pertama dilakukan oleh bagian rekrutmen adalah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan isi formulir permintaan tenaga kerja atau FPTK. Biasanya ada catatan yang dimaksudkan dengan kelengkapan isian itu terdiri dari apa saja. Misalnya nama jabatan, uraian pekerjaan jabatan tersebut, level apa yang mau dicari dan kompetensinya, kapan dibutuhkan dan kelengkapan tanda tangan persetujuan. Melenceng sedikit ya. Sebenarnya uraian pekerjaan jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan yang tertulis dalam FPTK dapat juga dikumpulkan lalu dituliskan kembali dalam format uraian jabatan. Kembali lagi ke prosedur. Jadi untuk proses nomor 2, kita akan menuliskan dalam uraian jabatan menjadi memastikan kelengkapan isian FPTK agar dapat digunakan sebagai dasar untuk mulai mendapatkan kandidat yang sesuai. Kenapa ditulisnya memastikan, bukan melakukan pengecekan seperti yang tertulis di prosedur? Dalam uraian jabatan sebaiknya kita tidak menulis berdasarkan aktivitas, tapi berdasarkan tanggung jawab. Kalau ditulis melakukan pengecekan, bisa jadi pemangku jabatan hanya melakukan pengecekan saja. Lalu ketika isian tidak lengkap atau tidak sesuai, FPTK dikembalikan atau permohonan tidak diproses. Apabila kita menulis dengan tanggung jawab, contohnya memastikan, artinya kalau FPTK kurang sesuai, maka menjadi tugasnya juga untuk berkoordinasi dengan pihak terkait agar FPTK terisi lengkap dengan baik. Kesannya kok negatif thinking banget ya? Tapi di dalam perusahaan biasanya akan ada saja karyawan yang mungkin terlalu kaku dengan apa yang tertulis. Dengan menuliskan uraian jabatan berdasarkan tanggung jawab, kita dapat mengarahkan karyawan untuk lebih fokus terhadap proses pencapaian hasil dibandingkan hanya dengan menuliskan aktivitasnya saja. Bagaimana sahabat HR? Sudah dapat gambarannya? Kalau masih perlu diskusi, silahkan tulis di komen ya. Apabila ada sahabat yang memiliki cara yang lebih baik, silahkan tulis juga di komen. Mari bagi ilmu. Ciao.